Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Yes. Biasanya kalau habis Barcelona kalah, apalagi pertandingan El Clasico, ini yang nonton makin banyak yang share, makin banyak yang komen, like, dan subscribe. Terima kasih buat penonton-penonton yang stay, yang nonton video ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, karena ini gue bakal bahas El Clasico di final Super Cup Spanyol. Barcelona yang dicabik-cabik Real Madrid dengan skor 4-1. Vinicius hat-trick, Rodrigo, dan Barcelona sempat mencetak gol melalui kaki Lewandowski. Oke, ini seru, menarik, dan gue juga menggebu-gebu nih siarannya, karena menurut gue Madrid semalam itu sangat pantas, sangat layak untuk menjadi juara. Tapi Barcelona sangat tidak pantas berada di final. Jangankan berada di final, berada di lapangan bola sangat tidak pantas. Banyak keanehan-keanehan dan banyak why yang kok bisa ini terjadi gitu. Salah satunya adalah strategi Xavi Hernandez. Dan yang dikabarkan Xavi Hernandez ini bakal tetap stay. Jadi board Barcelona ini langsung mengeluarkan statement, I will percaya. Pokoknya intinya saya masih percaya dengan Xavi, dan Xavi akan stay. Nah, jadi gimana Barcelona ke depan? Gak usah ke depan, kita bahas dulu match tadi malam yang sangat menjijikan untuk Barcelona. Bukan untuk Barcelona ya, Barcelona bermain sangat menjijikan untuk ditonton. Sangat menghina sepak bola sih. Kalau Xavi, menurut gua, kalau Xavi masih menjadi pelatih terutama di Barcelona, itu menghina sepak bola. Harusnya ya, itu menghina sepak bola. Karena banyak, gua akan jelasin satu persatu, gua akan jelasin secara detail. Nah, pertama, gua selalu mikir Barcelona tuh udah kelihatan kalah atau menang dari starting line up. Ya, itu udah kelihatan Barcelona akan kebantai atau enggak dari starting line up. Gua selalu bilang, kenapa nggak mau banget mainin Lewandowski langsung bareng Joao Felix. Kenapa Joao Felix nggak main bareng Lewandowski? Bahkan Lamine Yamal dijadiin 3 paket depan yang ini aja, yang udah pasti. Ya karena rapinya kan kadang-kadang error gitu. Cuma Lamine Yamal biarpun masih muda, tapi kalau di depannya ada Lewa dan Felix, dia bisa lebih dewasa mainnya, dia lebih bisa ada yang kontrol. Tapi yang di depan adalah 2 orang doang gue lihat. Itu ada Ferran Torres di sebelah kanan dan Lewandowski di tengah. Sergi Roberto, De Jong, Pedri, Gundogan, 4 di tengah. Niatnya adalah mau 4-4-2. Ya, tapi kita nggak tahu Sergi Roberto ngapain di lapangan bola. Lebih berguna tong sampah berada di lapangan bola. Jadi pemain-pemain yang habis makan permen karet, yang mau buang sampah bekas minuman, bisa ditaruh di situ, ketimbang nyari apa skill, apa kontribusi dari Sergi Roberto, sang El Capitano, leyenda El Barcelona. Ya. Bahkan gue nggak tahu posisi di mana Gundo, di mana De Jong, di mana Pedri, di mana Sergi Roberto ketika dalam keadaan diserang. Gue selalu bilang bahwa bukan backnya semata-mata back yang jelek, bukan semata-mata striker yang kurang tajam, tapi support dari lini tengah yang kadang entah kemana. Ketika lagi nyerang, lini tengah nggak ada. Ketika lagi bertahan, lu tinggalin Konde, Araujo, Chris yang larinya ya. Ini back badan gede, bukan back lari kencang. Ya, semua jangan lihat line up, kita bahas line up dulu. Di belakang Araujo udah kacau mentalnya. Chris main bingung. Konde juga nggak bisa berbuat banyak ya, Iñaki Peña apalagi sebagai kiper ya, lu bisa ya kalau save
lu kelihatan hebat, kalau enggak ya lu kebobolan. Jadi Balde di sini cuma kayak curut, keinjek, lari nggak jelas ya. Ini kayak motor 2 tak, ketika digas dia pakai gas spontan tapi gasnya nyangkut, orangnya turun, jadi motornya doang muter-muter. Tuh Balde ya, nggak ada bingung mau ngapain di depan, di belakang bingung, di depan bingung. Oke, itu line up. Tapi kalau kita bahas cara main, ini apa ya, najis mughalladhah, artinya apa najis mughalladhah? Pokoknya najisnya najis ya. Najis mughalladhah untuk dilihat. Lu tahu gak sih, Safi tahu gak sih sebagai, ya gue yakin Safi nggak bakal tahu karena tolol. Safi goblok sebagai pelatih. Dia kalau kita meyakinkan konsep karma atau meyakinkan konsep percaya yang namanya rezeki ada, rezekinya Safi itu udah dikasih sebagai pemain bola. Jadi dia udah jadi maestro sebagai pemain bola. Ketika jadi pelatih, ya udah bukan rezekinya lagi. Semua rezekinya udah dipakai di saat dia jadi pemain bola. Makanya jadi pelatih dia menjijikan kalau gue bilangnya. Main dengan high defensive line, tinggi banget, kayak seakan-akan musuhnya nggak bisa lari, kayak musuhnya seakan-akan jogging tipis-tipis buat nyerang. Madrid yang sekarang bukan Madrid yang dulu. Mungkin 4-3. Safi ngerasa, nih yang ada, gue nebak-nebak aja ya. Safi ngerasa 4-3-3-nya Madrid pernah bisa dibendung dengan skor ya 4-0, dengan skor ya sebelum-sebelumnya lah, dengan cara Ronald Araujo ditaruh di kanan, yang ketemu langsung dengan Vini, yang dimana Vininya lagi wide banget, lagi main di pojok. Ya itu juga kesukaan Araujo. Dia lari-lari ke kiri, lari-lari makin jauh dari gawang, lari ke arah luar. Ya di situ ditabrakin sama Ronald Araujo. Tapi ya Real Madrid kan berevolusi, berinovasi, berkembang. Vini bukan lagi ditaruh sebagai wing yang wide. Dia main 4-4-2, kalau 4-3-3 juga diamond 4-4-2. Jadi dia agak ke tengah bareng Rodrigo. Ya, di kiri kadang Bellingham bisa di kiri, kadang Ferland maju jauh. Ferland juga larinya kenceng banget. Tidak ada yang bisa diantisipasi dari counternya Madrid. Memang semua gol kesalahan dari Barcelona yang telat maju, telat nutup offside. Lagi ngapain tinggi-tinggi tuh, why tinggi-tinggi tuh, why banget. Ya, lu lawan Madrid di final. Gini deh, kalau lu nonton final-final itu skornya kan tipis-tipis. Piala Dunia skornya tipis, Italia Prancis adu penalti. Ya, kemarin Prancis adu penalti. Apalagi Liga Champions tipis. Itu karena apa? Tipis, sang pelatih adu taktik, catur banget. Ya, puzzle yang copot satu doang, bagaimana cara menyusun. Ini nggak ada. Lu yang dilakukan Safi malah eksperimen. Padahal lu tahu yang dilawan nih Ancelotti, pelatih yang tenang, pelatih yang udah tahu dia harus ngapain, pelatih yang udah sering ke final, pelatih yang udah sering menang di final. Ini malah eksperimen, mainin Sergio Roberto, mainin Ferran Torres ditaruh kanan, ketemu Mendy, bro. Ini Mendy, bro. Ya gua aja kalau bisa dibilang, kalau salah satu back kiri terbaik, Mendy orangnya. Pemain yang larinya kenceng, yang bisa liuk-liuk aja bisa dikejar sama dia. Apalagi Ferran Torres, mau diapain? Siapa pemain Barcelona di babak pertama yang bisa nusuk ke dalam? Ya, ini kita bahas yang di lapangan dulu, strategi dulu, jangan intrik-intrik yang non teknis. Nggak bisa, Ferland Mendy nggak bisa dilewatin. Semuanya nggak ada yang bisa lewatin Ferland Mendy, pemain Barcelona. Bahkan Lamine Yamal yang masuk ke telat, menurut gue nggak bisa. Dia di belakang. Kenapa harus tinggi garisnya? Ini lu lawan Madrid, lu tahu gak sih dia punya Vini? Lu tahu gak sih Rodrigo bisa lari? Vininya kenceng, Rodrigo bisa lari. Bellingham langkahnya gede-gede kalau lari. Ferland Mendy bisa nusuk, Carvajal bisa nusuk, Valverde aja ini ame Balde speednya tipis-tipis, ya. Lu tinggal tendang doang ke depan. Cross main di babak pertama udah keren banget. Ancelotti tahu babak pertama kita long pass, kasih bola-bola daerah. Main tinggi banget, 10 menit. Barcelona ini tim yang gak punya mental. Anak-anak muda yang gak punya mental. Mentalitasnya gak ada. Ya winning mentality-nya gak ada. Udah gitu kebobolan 2 di menit 10. Menit 10 udah kebobolan 2.
Ini pemain yang punya mental aja bisa hancur, apalagi pemain yang nggak punya mental. Jadilah ngaco mainnya. 2 menit, 2 gol 10 menit itu udah nggak terlalu masuk akal buat Barcelona. Nah, kita ke lini tengah. Gundo, aduh ini gue kesian banget sama Gundo. Mending pergi deh Gundo, Joao Felix, Cancelo, Lewandowski, pemain yang bagus-bagus, yang bukan ada ikatan darah sama Barcelona, silakan pergi kalau masih Xavi. Karena ya emang kalau niat lu nurunin karir ya ke Barcelona. Kalau enggak ya kesian, kalau lu masih mau menang, ini nggak bisa menang, tim nggak bisa menang. Di era di timnya Xavi nggak bisa menang. Maksud gue kalah mah kalah, cuma kalahnya caranya kayak gimana. Nah kayak gitu. Di tengah De Jong nggak bisa ngapa-ngapain, orang bingung kok 4-4-2. Si Sergio Roberto passing doang ke belakang, nggak tahu. Pertanyaan gue di depan, siapa yang umpan Lewandowski? Lewandowski yang lu bilang tumpul, dia bisa golin. Golinnya juga sendiri, bola mentalan, di shoot sama dia. Ya, setelah itu ada Lewandowski nerima umpan, ada Lewandowski nerima peluang. Nggak ada. Kenapa? Ferran Torres di depan. Belakangnya Roberto. Pedri mangap. Jadi yang yang terjadi adalah kenapa Ferran Torres di kanan. Bahkan bisa gue bilang kenapa Sergio Roberto second striker. Sampai De Jong dan Gundo bingung. Defense midfield nggak ada. Ketika lu diserang, lu langsung berhadapan dengan 3 back yang larinya nggak terlalu kencang bahkan. Udah siap ketemu Vini ngebut, Rodrigo ngebut, jadi ya matilah lu. Ngapain ngarepin apa lu? Gue udah tahu bakal kalah, mungkin bahkan kalahnya kalau enggak 5-2 bahkan bisa di atas 5, tapi 4-1 ya itu sangat pantas dan layak diterima untuk Xavi ya. Buat Barcelona sih sebenarnya gue nggak terima, cuma buat Xavi itu sangat pantas dan layak. Apa respon di babak kedua? Nggak ada. Respon di babak kedua tetap tolol. Pedri iya mangap. Karena apa? Bukan keahlian dia ngambil-ngambil, ngudak-ngudak bola, bukan. Tapi kalau dia megang bola, dia harusnya bagus. Langsung mainin 3 pemain, yaitu ada Felix, Fermin, dan Lamine Yamal. Ini bukan pergantian merespon lawan, tapi ini panik. Panik kayak siapa yang bagus kemarin? Yamal masuk, Fermin ngotot masuk. Siapa lagi? Satu lagi. Felix bagus masuk. Nggak bisa, udah telat. Sistem udah nggak jalan, gameplay udah rusak. Ya, mood pemain, mental pemain emang jelek, makin jelek. Lu tidak bisa berharap banyak untuk di babak kedua. Mulai aneh-aneh, gol penalti juga terlepas dari jatuh atau layak apa enggak itu dapat penalti. Enggak, lu ada sentuhan kayak gitu. Kalau musuh lu berkelas, ya dia akan jatuh. Dia akan jatuh karena bola itu nggak dapat kan, sundulan headingnya nggak dapat Vini. Tapi ada tangan yang nyangkut di badan Vini. Ya Vini kelas, Vini tahu harus ngapain, jadi mending jatuh. Wasit kasih penalti. Terlepas dari itu ya udah kok kayak lu emang main jelek, mau ngapain lagi? Nggak. Kalau bisa banyak tadi skornya, harusnya seperti itu. Dan ya udah respon dari Ancelotti, main Joselu, main Brahim Diaz, ya itu cuma buat menit bermain aja dan siapa tahu bisa golin lagi karena Barcelona buat ngegolin udah nggak mungkin. Jadi masukinlah Joselu, masukinlah Camavinga, masukinlah yang lain. Jadi udah pergantian untuk bukan merasakan, pergantian untuk menikmati kemenangan. Jadi nggak ada pengaruh yang besar, cuma ya udah ini main. Gue cuman ngasih tahu sikap doang. Nih gue pelatih lama, pelatih senior, pelatih bagus. Nih udah. Itu yang terjadi di lapangan. Tidak terlalu banyak yang bisa direview, banyak way yang terjadi, keanehan-keanehan yang terjadi. Jadi kalau Xavi ini menurut board Barcelona nih masih stay, Xavi udahlah ya, mati aja Barcelona, nggak bakal apa-apa. Nggak usah nunggu. Kalau gua nggak usah nunggu lawan Napoli ya, mendingan pecat. Siapa penggantinya? Nggak usah pakai pelatih. Barcelona disuruh main aja, yakin gue mainnya lebih benar daripada ketimbang ada pelatihnya, tapi pelatihnya Xavi. Barcelona dengan materi seperti itu akan lebih bagus mainnya, biarin dia improve sendiri ya, daripada ada pelatih tapi pelatihnya Xavi. Ya, jadi kalau ada kandidat-kandidat lain, Hansi Flick atau Nagelsmann gitu, ada
ya dia butuh beberapa budget lagi, tapi harusnya sih kebayar. Lu mau ngeluarin budget, rela ngeluarin budget tapi benahin Barcelona, atau ngirit budget lu menghina sepak bola? Karena bukan menghina Xavi lagi ya, fans luar juga udah malu, udah pada kesian sama Barcelona. Malu kesian gitu. Aib, bisa jadi aib Spanyol, bisa jadi menghina sepak bola kalau selama Xavi masih ada di lapangan bola. Jadi itu aja dulu yang bisa disampaikan oleh pakar bola. Jangan lupa nanti gue bakal live nih 21.15 Indonesia lawan Irak. Ya, selamat buat fans Madrid, selamat menikmati. Memang sangat layak menang, apalagi dengan skor yang 4-1, karena Madrid pantas dan layak menang. Barcelona tidak layak masuk final. Jadi ya sih gue mending lihat Osasuna gitu, walaupun tetap Madrid yang menang, setidaknya tidak ada penghinaan terhadap sepak bola. Oke, gitu aja dulu dari Habib Safi. Sehat-sehat selalu ya, semoga makin banyak rezeki-rezeki kalian. Sampai ketemu lagi di pakar bola selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam satu, nama budaya, salam kebajikan. Salam olahraga.